Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Julianti dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kelas 10, operasi vektor. Operasi vektor itu biasanya dilambangkan dengan A, panah ke atas dan arahnya ke kanan. Dan dalam operasi vektor ini memiliki 3 bentuk, yaitu perjumlahan, pengurangan, juga perkalian. Kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui vektor A 2 min 3 5, B sama dengan 4 5 1, C sama dengan 6 8 2. Tentukan 3A tambah 2B kurangi C. Penyelesaian. Kita masukkan A-nya 2 min 3 5 tambah 2, masukkan B-nya 4 5 1, masukkan C-nya 6 8 2. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 bentuknya, yaitu perkalian, perjumlahan, juga pengurangan. Kita akan menggunakan perkalian dulu, perjumlahan, juga pengurangan. Kita kalikan ini, hasilnya menjadi 6 min 9 dan 15 tambah 8 10 2 kurangi 6 8 2. Kita akan menyebelahkan ini dulu, lalu mengurangkan ke bilangan ini. 14 1 dan 17 kurangi 6 8 2. Kita kurangkan bilangan ini dengan ini, hasilnya menjadi 8 min 7 15. Ini hasil dari contoh soal. Contoh soal ini kita akan lanjut ke materi kelas 11, yaitu persamaan trigonometri. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi ke materi kelas 11, yaitu persamaan trigonometri. Bentuk umum trigonometri itu adalah AX sama dengan B. Nah, di dalam persamaan trigonometri itu memiliki 3 bentuk, sin, cos, dan tan. Mereka masing-masing memiliki rumus, di mana sin X sama dengan sin alpha. Kalau misalkan ingin memakai rumus ini, kita harus mengubahnya menjadi sin X sama dengan sin alpha. Nah, untuk rumus pertama itu X sama dengan alpha ditambah N dikali 360. Dan rumus keduanya itu X sama dengan 180 kurangi alpha ditambah N dikali 360. Nah, lanjut ke bentuk kedua, yaitu cos. Cos X sama dengan cos alpha. Ini juga sama, harus di cos alpha supaya bisa memakai rumus cos. Yang pertama itu X sama dengan alpha tambah N dikali 360. Yang kedua itu X sama dengan min alpha tambah N dikali 360. Nah, yang terakhir kita memiliki rumus tan. Tan X sama dengan tan alpha. Nah, tan alpha itu hanya memiliki satu rumus, di mana X sama dengan alpha tambah N dikali 180. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan HP di
sini bukan handphone ya Bu, tapi himpunan penyelesaian. Dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita akan ubah sin X. Nah, kita akan ubah setengahnya ke dalam rumus sin. Maaf, kita akan ubah setengahnya ke dalam bentuk sin. Nah, setengah ini ada di sudut istimewa yang hasilnya itu sin 30. Nah, otomatis kita akan bisa masukkan ini ke dalam rumus sin. Nah, kita akan masukkan ke rumus pertama, yaitu 30 ditambah N dikali 360. Nah, yang kedua 180 dikurangi 30 ditambah N dikali 360, yang hasilnya itu 150 ditambah N dikali 360. Oke, kita akan masukkan konstanta atau N-nya ke dalam rumus. Nah, kita akan mulai. Saya akan mengambil konstantanya atau nilai N-nya dari 0. Untuk rumus yang pertama atau X1, 30 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya itu 30 derajat. Nah, untuk X2 itu 150 ditambah 0 dikali 360, yang hasilnya itu 150. Nah, kita akan lanjut N-nya, masukkan N-nya 1 ke dalam rumus yang pertama, yaitu 30 ditambah 1 dikali 360, yang hasilnya itu 390 derajat. Nah, rumus yang keduanya kita masukkan 150 ditambah 1 dikali 360, yang hasilnya itu 510. Nah, di dalam S1 ini hasilnya itu tidak memenuhi dengan soal yang kurang dari 360, yang otomatis hasil jawaban ini tidak memenuhi, dan saya tidak akan melanjutkan untuk N2 karena N1 saja sudah tidak memenuhi, apalagi N2, yang otomatis hasil dari sin X sama dengan setengah untuk X mendekati 0, X kurang dari 0, X lebih dari 0 dan kurang dari 360 adalah 30 dan 150. Oke, sekian dari saya untuk materi persamaan trigonometri. Kita akan lanjut ke materi kelas 12. Oke, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, materi kelas 12, yaitu limit fungsi trigonometri. Pada dasarnya, penyelesaian limit fungsi trigonometri itu sama dengan limit fungsi aljabar, di mana bentuk khususnya itu, bentuk umumnya limit X mendekati A fx. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi. Kita akan mensubstitusikan nilai A sehingga limit X mendekati A fx sama dengan fa. Nah, kalau misalkan ketika kita mensubstitusikan,
kita akan mendapatkan hasil yang tentu atau jawabannya dengan nilai yang jelas. Nah, jikalau kita mensubstitusikan tapi nilainya tak tentu, itu seperti 0/0, tak hingga min tak hingga. Nah, berarti jawaban kita itu belum selesai. Nah, kalau caranya untuk menyelesaikan tak tentu ini memiliki dua cara, yaitu penyederhanaan dan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita akan masuk ke contoh soal di mana jawabannya itu tentu. Kita akan masuk ke contoh soal. Limit X mendekati pi per 2 sin setengah X ditambah cos X. Kita akan substitusikan nilai pi per 2 ini ke dalam rumus ini. Nah, setelah ini kita akan menyederhanakan dulu. Setengah 1/2 dikali pi per 2 itu hasilnya menjadi pi per 4, karena 2 kali 2 jadi 4, tambah cos pi per 2. Nah, untuk sin pi per 2 ini kita akan ubah bentuknya. Sin pi per 4 ini berada di 45 derajat kalau tidak salah, dengan nilai setengah akar 2. Dan cos pi per 2 ini berada di 90 derajat kalau tidak salah, dan hasilnya itu 0. Setengah akar 2 ditambah 0 itu hasilnya setengah akar 2. Ini hasil dari contoh tentu dengan hasilnya yang jelas. Kita akan masuk ke contoh soal yang tak tentu. Limit X mendekati pi per 4 cos 2X per cos X kurangi sin X. Kita akan langsung ini sin per 4. Sin per 2, sin per 4 sih. Kita akan langsung mensubstitusikan pi per 4 ini ke dalam rumus. Cos 2 pi per 4 per cos pi per 4 kurangi sin pi per 4. Kita kurungin dulu. Nah, kita akan jumlahkan dulu. Cos 2 dikali pi per 4 itu hasilnya cos 2 kali pi, 2 pi per 4 itu 1 pi per 2 cos pi per 4 kurangi sin pi per 4. Cos pi per 2 itu yang sebutkan saya sebelumnya itu hasilnya 90 derajat dan hasilnya 0, dan setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2.
yang hasilnya akan 0/0. Nah, ini contoh yang tak tentu. Nah, kalau misalkan kita akan menghasilkan dengan jumlah yang tentu, kita harus melakukan penyederhanaan dengan mengubah bentuk cos ini menjadi menggunakan rumus sudut rangkap limit fungsi trigonometri cos X plus sin X cos X min sin X. Nah, kita akan ubah bentuknya cos 2X ini ke dalam rumus ini, rumus sudut rangkap cos X min sin X. Nah, di sini ada yang sama ya, cos X kurang sin X, di sini ada yang sama, kita coret saja. Hasilnya akan cos X ditambah sin X. Oke, kita akan langsung masukkan pi per 2 nya X nya ke dalam rumus cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Nah, cos pi per 4 itu setengah akar 2. Begitu juga sin pi per 4. Ini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu akan menghasilkan nilai akar 2. Nah, ini cara yang ketika awalnya disubstitusikan dengan hasil yang tak tentu diubah menjadi tentu menggunakan rumus sudut rangkap. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.